kembali lagi bersama Yolvina di sini pendengar menghantar kebersamaan kita di edisi hari ini Selasa 28 Februari 2023 penghujung di edisi Februari edisi hari ini. Ya, para pendengar, kali ini kita hadirkan program acara talk show yaitu spesial program Inspiring People, Inspirasi Tanpa Batas, menghadirkan para narasumber spesial yang kreatif, mandiri, dan tentunya bisa berkarya menjadi sebuah generasi penerus untuk wilayah Kabupaten Oku Timur agar tetap maju lebih mulia. Ya, di kesempatan hari ini para pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa program acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju Diskominfo Oku Timur bekerja sama dengan seluruh OPD Kabupaten Oku Timur dan tentunya didukung sepenuhnya oleh tim penggerak PKK Kabupaten Oku Timur yaitu Ibu Dr. Stella Noberta SPA MKAS. Selamat siang pendengar, kali ini kita langsung saja akan menyapa narasumber terbaik kita di edisi hari ini, yaitu bersama Ibu Anteng Sugiyarti SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat tentunya ya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio BKM FM untuk hari ini menemani sahabat BKM Radio untuk sedikit memberikan sebuah inspirasi ya, bahwa pentingnya untuk terus berkarya karena karya itu tidak ada batasnya. Betul nggak Mbak Anteng? Betul. Nah, contohnya Mbak Anteng nih pendengar, kita akan ngobrol santai bersama beliau yang tentunya bakal bagi-bagi ilmu bersama kita semua. Jadi buat masyarakat Oku Timur yang saat ini sedang stay yang ada di sekitar kita, khususnya buat para petani yang kita tahu bahwa di tahun 2023 bahkan sebelumnya banyak kelangkaan pupuk yang sulit didapatkan oleh para petani. Nah, kali ini Mbak Anteng Sugiyarti SPD memiliki solusi yang tepat untuk masyarakat Oku Timur yang saat ini mengalami kesulitan bagaimana bisa mencapai target panen, bisa hasil yang memuaskan dengan hasil karya pupuk yang dibuatnya. Wah, beri aplaus dulu buat Mbak Anteng kita. Oke, baik. Mbak Anteng, sebelum kita ngobrol ke tema kita hari ini, yaitu pupuk organik adalah solusi kelangkaan pupuk kimia ya. Sudah berapa lama sebagai produsen pupuk organik? Ini bukan satu hal yang direncanakan gitu. Oke. Jadi Seperti apa? ini terjadi begitu saja. Atau tidak? Jadi saya belajar mengolah limbah itu karena di rumah banyak sekali limbah kotoran hewan yang tidak termanfaatkan. Oh gitu. Jadi di situ saya berusaha untuk mengolah limbah ini menjadi pupuk untuk kebutuhan rumah tangga pada awalnya. Oke. Setelah beberapa waktu ternyata pupuk ini dicoba oleh petani sekitar, kemudian menunjukkan indikasi hasil yang Memuaskan. bagus. Oh baik, luar biasa ini. Nah kemudian Mbak, selain dari itu awalnya menginspirasi penggunaan untuk pribadi ya, dan akhirnya terus dikelola berkembang sampai saat ini justru menghasilkan pundi-pundi rupiah. Iya. Dan justru bisa menolong para petani ya. Wow, luar biasa sekali. Nah apa sih yang membuat aja ya, masih muda ya guys. Ya, Mbak Anteng ini memiliki inspirasi gitu loh untuk membuat pupuk organik ini gitu. Karena kita tahu persaingan pembuatan pupuk ini nggak mudah loh. Banyak sekali kita luar orang yang menjual pupuk organik. Nah, ini apa kuncinya nih, Mbak Anteng? Jadi gini, pada waktu itu saya memang ingin melakukan suatu hal yang bermanfaat. Pertamanya, saya tidak pernah berpikir ini akan digunakan oleh banyak orang. Oke. Jadi untuk diri saya sendiri setelah itu bagus, ternyata banyak orang yang menggunakan, saya jadi lebih termotivasi. Bagaimana saya bisa menghasilkan pupuk yang jauh lebih baik, bermanfaat untuk lokasi-lokasi yang lebih banyak lagi. Oke, baik. Jadi artinya Mbak Anteng ini juga menginspirasi seluruh masyarakat ya, bukan hanya Kabupaten Oku Timur, bahkan masyarakat lain untuk bagaimana bisa mengolah limbah yang ada di sekitar itu ternyata bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Daripada beli mahal-mahal misalkan awalnya begitu ya Mbak. Nah, akhirnya dia justru sekarang bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang luar biasa. Oke Mbak. Kita lanjut lagi nih tentang pupuk nih.
Karena kita tahu kurang lebih 2 tahun, dan 2 tahun Iya. itu juga bukan waktu yang sebentar ya. Pasti Mbak Anting ini punya sedikit apa yang namanya acuan untuk membuat pupuk itu pasti kan nggak mudah. Nah, mungkin Mbak Anting bisa sedikit jelaskan nih bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat pupuk organik secara simpel ke masyarakat. Paling tidak bagi-bagi ilmu lah ke masyarakat. Mungkin bisa disampaikan. Oke, di sini kita fokusnya mengolah limbah kotoran ternak yang kita olah di sini, limbah kotoran sapi dan juga kambing, karena memang di daerah sekitar saya itu banyak sekali peternak kambing dan juga sapi begitu. Setelah permintaan terhadap pupuk itu banyak, kemudian saya memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengumpulkan kotoran hewan, jadi ditampung di tempat saya, kemudian saya olah menjadi pupuk, dan gitu. itu bisa menghasilkan income juga bagi Untuk peternak kambing itu sendiri atau sapi. Iya. Oh gitu. Kalau ayam bisa juga. Kalau ayam bisa, cuman karena di sini kita sudah punya standarisasi organik, jadi karena ayam boiler ataupun ayam merah biasanya itu kan menggunakan bahan-bahan non organik. Jadi lebih difungsikan yang hewan kaki 4 ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini menjadi inspirasi bahwa peternak juga bisa menghasilkan uang dengan menjual kotoran-kotoran dari ternak itu ya. Lebih tepatnya bukan menjual ya. Jadi ini kita ganti ongkos kirim mereka ke tempat kita. Oh gitu. Jadi kan kalau memperjualbelikan barang yang najis itu tidak diperbolehkan. Jadi oke, Kuasa Merdeka Sungai Tua Jaya Martapura. Kembali bersama Yola Arvinda, tentunya menemani Anda dalam program Inspiring People. Inspirasi tanpa batas bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini bakal bagi ilmunya bersama kita dan menjadi inspirasi untuk kita semua agar kita jangan pernah berhenti untuk berpikir bagaimana karya kita bisa diterima kepada halayak ramai. Nah, oke Mbak Anteng, kita ngobrol lagi ya berkenaan dengan tema kita yaitu tentang pupuk organik yang insya Allah menjadi solusi tepat para petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk kimia. Nah, mungkin Mbak Anteng bisa jelaskan sedikit bagaimana proses pembuatan pupuk organik ini ke masyarakat. Silakan. Jadi proses pembuatan pupuk organik ini awalnya kita mengumpulkan bahan baku dari kandang. Kita tumpuk jadi satu dari beberapa kandang di sekitar sekarang sudah menyebar ke beberapa titik di wilayah Kabupaten Timur, Tetangga Desa, ada dari Tubajaya, Pahang Asri, Pemetung, Cipta Muda dan lain-lain. Itu kita kumpulkan, kemudian kita fermentasi. Setelah itu kita lakukan proses penggranulan atau membuat butiran-butiran kecil yang dinamakan dengan granul. Penggunaan dengan alat mesin apa gimana? Ya, sekarang kita sudah menggunakan mesin. Itu dari molen bekas nih pemirsa. Oh gitu. Jadi itu bukan mesin granulator yang wah gitu, megah, tapi masih dengan tradisional lah ya. Jadi kita tuh memanfaatkan bener alat-alat sederhana, alat-alat bekas yang tadinya tidak termanfaatkan, akhirnya bisa menjadi mesin granulator. Luar biasa. Nah, kemudian untuk pasti Mbak Anta nggak sendiri dong untuk pembuatan dengan kapasitas yang besar saat ini. Karena saya pernah dengar bahwa penjualan Mbak Anteng ini sendiri sudah sampai 1000 sak pupuk. Wah, luar biasa. Dan ini pasar-pasarnya kemana aja? Mangsa pasarnya itu udah di tetangga sekitar. Kabupaten Lombok Timur ini sudah menyebar di beberapa titik. Iya, ada di Martapura, kemudian Sukaraja, Tebajaya, bahkan di kabupaten sebelah juga sudah pakai. Oki Selatan itu sudah pakai. Wow, kalau boleh tahu apa sih merek dari produknya Mbak Anteng? Jadi pupuknya ini saya kasih nama seperti nama saya ya. Ada nama saya sedikit, Anteng Jaya Gemilang. Oh, Jaya Gemilang. Jadi buat masyarakat Lombok Timur nih yang mau coba cari pupuk organik bisa hubungi Mbak Anteng ya. Bisa banget. Hubungi Yola bisa banget juga. Kemudian Mbak Anteng ngobrol lagi nih berkenaan dengan penggunaan pupuk ini sendiri ya. Sejauh ini penggunaan dari pupuk organik ini dibandingkan dengan pupuk kimia,
Bagaimana hasil panen yang didapatkan oleh petani? Ini, jadi dari hasil testimoni Hmm. penggunaan petani yang Hmm. menggunakan pupuk organik dan tidak, Iya. gitu. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa ada yang sudah menggunakan 100% organik dan ada yang baru melakukan pendekatan organik. Oke. Kalau menggunakan 100% organik, yakni mereka murni menggunakan pupuk organik ini dalam proses budidaya. Oke. Sementara di masyarakat kebanyakan mereka masih menggunakan pendekatan organik. Jadi menggunakan pupuk ini dengan takaran 3 stak per 4 dengan menekan pupuk kimia yang biasanya menggunakan 100%, kita bisa turun di angka 75%, 50%, bahkan sampai di 35%. Namun dengan hasil panen yang juga tidak meragukan, dengan hasil panen yang cukup alhamdulillah ya, bisa diadu dengan yang menggunakan pupuk kimia 100%. Radio BKM. Oke, inspiring people, inspirasi tanpa batas. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sampai jumpa.